kita bicara tentang support dan resistance. Apa sih support resistance gitu? Jadi pada prinsipnya kita sudah belajar bahwa yang namanya pergerakan harga itu pasti digerakkan oleh ekspektasi, begitu ya. Dimana kalau orang itu punya satu ekspektasi terhadap suatu saham itu positif, orang akan cenderung untuk membeli. Dan juga sebaliknya, ketika kita melihat di depan itu ada suatu hal yang membuat kita jadi pesimis gitu ya, maka tentunya kita akan cenderung untuk melakukan penjualan. Nah, jadi refleks atau efek dari penjualan pembelian ini akan berefek kepada permintaan dan penawaran, ya. Sehingga kalau misalnya ada harga saham gitu ya pada suatu hari tertentu, kemudian semua para pelaku pasar mau untuk membeli, atau bisa dibilang intensitas membelinya tinggi, maka tentunya akan menyebabkan kenaikan terhadap pergerakan harga dan juga sebaliknya, ya. Nah, jadi pas harga naik turun ini, maka nanti kan dapat ya ujung-ujung harga. Nah, itulah yang kita kenal dengan support dan resistance, ya. Perhatikan di sini, pada saat support itu sedang dibentuk. Oke, jadi kalau support dibentuk berarti gini, kita tahu ya harga itu kan bergerak naik turun begini kan. Setiap terjadi kenaikan seperti di sini primary ini, maka level ujung bawah ini akan menjadi support. Ini akan menjadi support level gitu, ya. Berarti kan logikanya waktu support ini dibentuk, maka artinya kan pas harga lagi naik ke atas begini, ini jadi waktu proses terbentuknya itu pasti pelaku pasar akan merasa senang. Kenapa? Karena, harganya lagi bergerak naik, begitu ya. Sehingga kalau bergerak naik tentunya semakin besar kenaikannya, maka semakin senang pelaku pasarnya. Kalau semakin senang pelaku pasar, maka itu akan memberikan satu, memori yang tidak terlupakan. Contoh misalnya kalau Anda beli saham Rp1.000 ya, naik 10%, happy ya, tapi kalau dikasih naik 60% gimana? Lebih happy lagi kan? Lebih ingat gitu loh. Nah, semakin kuat naiknya, itu akan menjadi, satu tendensi apakah support tersebut itu lemah atau kuat. Jadi kuat atau tidaknya suatu support itu dilihat dari seberapa kuat dia naik dan sebaliknya, untuk resistance itu dilihat dari seberapa kuat dia turun, ya. Karena ketika harga sedang bentuk resistance, berarti kan harga lagi turun ya. Ini kan turun nih. Berarti setiap level puncak ini akan menjadi sebuah level resistance. Tentunya waktu, resistance ini sedang dibentuk, ya, maka tentunya pelaku pasar akan feel sad ya, nggak ada yang happy ketika harga saham itu sedang bergerak turun. Sama juga semakin kuat turunnya, ya, maka tentunya itu akan memberikan efek traumatik ya, yang lebih kuat juga kepada para pelaku pasar, sehingga level resistance tersebut akan semakin lebih kuat, ya. Jadi saya, ulang lagi, kuat atau tidaknya suatu support dan resistance itu tergantung dari seberapa kuat dia naik untuk support atau seberapa kuat dia turun untuk resistance, ya. Nah, biasanya untuk trading strategi, kita biasa suka menggunakan support ini untuk melakukan buy on weakness. Nanti ini kita agak bahas di belakang ya. Dan untuk buy on weakness di support dan buy on breakout pada resistance. Nanti akan dijelaskan di belakang. Nah, ini contoh. Ini adalah ada satu ilustrasi pergerakan harga, perhatikan di sini. Kemudian, dia naik ke atas gitu, naik gitu kan. Dia turun ke bawah. Kemudian waktu dia naik ke atas seperti ini. Perhatikan di area yang saya berikan lingkaran. Ini kan awal mula dia naik. Berarti awal mula ini akan menjadi level support gitu. Ini juga bisa jadi nih, ini juga supportnya. Ini kan awal mula harga naik. Nah, berarti kan logikanya berarti level ujung ini atau trough itu, dasarnya trough-nya, ini bisa menjadi level support. Ya. Ini juga support. Ya, kemudian perhatikan di sini. Harga waktu dia naik lagi ke sini, ya. Dia kembali turun, turun begitu ya, turun di sini. Perhatikan di sini. Nah, di situ. Waktu harga menyentuh kembali level support, logikanya gini, dulu gitu ya, saya beli di harga Rp1.000, kemudian harga ini terbang. Dan terbang ini kuat loh, kenceng gitu ya kan, langsung naik ke atas gitu ya, gas gitu. Maka tentunya ini akan memberikan efek yang, dikenang oleh pasar gitu. Jadi kalau efeknya ini kuat, maka tentunya tadi ya balik lagi, semakin kuat kenaikan harga saham, maka tentunya support tersebut akan semakin kuat pula gitu. Jadi waktu dia turun ke bawah seperti ini,
Kalau dia berada di level support kuat, maka besar kemungkinan memang harga itu akan tertahan dan akan lanjut naik kembali. Itu teorinya gitu. Ya jadi Anda harus bisa menggambar support, kemudian Anda harus bisa menentukan apakah support ini kuat atau tidak. Di situ kuncinya, ya. Oke, next lagi. Nah, jadi apa sih sebenarnya level support gitu ya? Support itu pada intinya adalah satu level psikologis. Jadi ini sebenarnya saya ingin mematahkan di mana banyak orang berpikir support ini merupakan sebuah level garis, di mana garis ini menjadi sebuah garis ajaib ya. Kalau harga turun ke sana, maka tentunya harga akan naik. Enggak gitu. Jadi konsepnya gini, support itu adalah sebuah level psikologis di mana orang tuh ingat ya waktu saya beli di situ, kemudian harganya naik. Waktu saya beli pas support itu dibentuk, saya dapat profit gitu. Karena kan support itu kan dibentuk dari suatu kenaikan harga. Berarti proses bentuk support tentunya akan memberikan satu feel happy kepada para pelaku pasar. Nah, karena perasaan feel happy di sini, ya karena orang merasa feel happy, semakin besar happy-nya, semakin besar kenaikannya, maka itu akan memberikan efek memori kepada pelaku pasar kalau gini loh, dulu saya pernah beli di level support untung, sekarang harga itu kembali turun ke level support tersebut. Maka itu akan memberikan satu apa ya, satu seperti seakan-akan kayak memberikan kesempatan kedua untuk kita bisa mendapatkan profit yang dulu pernah terjadi. Itu filosofi daripada bentuk support resistance gitu ya. Nah, perlu diperhatikan kalau misalnya support itu sudah lagi tidak di harga-harga, ibaratnya kalau dulu Rp1.000 dia terbang, tiba-tiba pas harganya balik lagi ke Rp1.000, kemudian harga nggak terbang, berarti itu sudah mengindikasi bahwa memori yang dulu feel happy itu sudah nggak gitu dominan lagi. Ya, kalau sudah nggak dominan, maka tentunya logikanya ada something else di market yang membuat orang tuh lebih pesimis. Mereka udah lupa sama memori yang dulu. Akhirnya kalau itu terjadi yang namanya breakout support ya, di mana support itu ketembus. Oke. Perhatikan, itu untuk support ya. Sekarang untuk resistance. Kalau kita lihat di sini, ini kan puncak ya. Nah, puncak nih, turun ya. Maka pas udah turun begini, kita bisa gambar level resistance-nya. Ini juga resistance, turun. Ya, berarti ini jelas, ini resistance yang kuat. Kenapa saya katakan kuat? Satu, dia bisa bikin coding menjadi lower trough. Ini kan tadinya HT ya. Tiba-tiba waktu dia turun, kalau dia ngubah codingnya, maka tentunya ini akan menjadi level resistance yang kuat. Itu juga berlaku pada support, ya. Jadi waktu dia turun seperti ini, kemudian dia ubah codingnya, yang tadinya trough-nya aman, tiba-tiba ada trough atau lower trough gitu ya, maka ini jelas akan menjadi level resistance yang kuat, ya. Perhatikan di sini, ini tembus kan? Tembus, ya. Dan ini jelas, ini turunnya ini signifikan. Tidak ada satu pelaku pasar yang pasti feel happy pas ini terjadi. Itu prinsipnya di situ, ya. Sehingga waktu harga ini naik ke atas, kemudian dia kembali menguji resistensinya, orang akan ingat kan, ya, dulu saya pernah beli di sini terus rugi habis gitu. Maka sekarang kalau harganya naik lagi, orang akan berpikir, tunggu dulu nih, takutnya di sini mentok, gitu loh, ya. And then turun lagi ke bawah, antem ke bawah, gitu ya. Nah ini logika daripada resistance, ya. Jadi kalau mau gambar garis resistance, pastikan gambar dari level peak, itu bisa. Jadi setiap ada turun begini, maka ujung ini bisa Anda jadikan sebuah level resistance. Ya. Oke, jadi apa sih resistance gitu ya? Jadi intinya itu gini, resistance itu adalah satu level psikologis ya, yang tadi sudah dijelaskan bahwa ketika harga turun, ya itu bisa karena faktor taking profit, bisa karena faktor ada something else di depan sana yang membuat orang pesimis, akhirnya mereka cenderung untuk melakukan penjualan. Itu bisa terjadi. Yang pasti harga turun, ya itu pasti semua pelaku pasar akan feel sad. Tidak ada orang yang happy ketika harga saham dalam kondisi turun, ya. Sehingga kalau misalnya feel sad itu akan membentuk sebuah efek traumatis kepada kita semua, kepada pelaku pasar, sehingga waktu harga kembali naik ke atas mencapai level traumatiknya, maka tentunya kita nggak akan melakukan beli di sana, ya. Kemudian berikutnya bahwa ini perlu dipahami bahwa enggak juga selamanya yang namanya level resistance itu tidak bisa ditembus oleh pergerakan harga. Contoh misalnya ya, kalau kita lihat gambar balik lagi gambar yang tadi. Nah, bukan berarti kalau Anda ketemu resistance pasti turun. Ya, ini dia naik ke atas nih. Tapi kalau emang
logikanya gini, kalau memang pelaku pasar sudah feel udah optimis terhadap ke depan, maka tentunya kita akan melupakan, kita akan cenderung melupakan hal-hal yang dulu pernah membuat kita apa ya, nggak happy gitu loh. Karena mungkin kita melihat ke depan. Karena sekali lagi apapun dibilang, harga ini dipengaruhi oleh ekspektasi ke depan. Itulah kenapa terjadi yang namanya breakout resistance, ya. Itulah kenapa terjadi yang namanya breakout resistance. Ya, jadi bukan berarti strong resistance itu tidak bisa ditembus, tetapi saya menyarankan kalau mau menggunakan metode buy on breakout, pastikan Anda itu membeli bukan di resistance yang kuat, resistance yang lemah. Kenapa ya? Karena memorinya nggak kuat. Karena kebanyakan orang mereka tuh cenderung, wah ada resist kuat, ditembus. Berpikirnya ya udah berarti kalau resist kuat aja ditembus, berarti marketnya optimis. Tunggu dulu. Bisa jadi false break loh. Nanti kita bahas di belakang. Ada ya false break itu. Nah, false break itu kan gini loh. Harga tembus resistance, bukannya lari ke atas malah balik lagi ke bawah. Itu false break. Itu terjadi biasanya di strong resistance, di resistance yang kuat. Kenapa saya nggak mau beli saham tuh di resistance yang kuat? Karena itu sering false break. Saya lebih suka cari resistance yang lemah, baru buy on breakout di situ. Di situ sebenarnya apa namanya rahasianya gitu ya, untuk bisa menghindari false breakout. Nah, perhatikan di sini. Ini ada beberapa jenis support dan resistance. Ya, ada horizontal, ada dynamic support, dan ada harmonic. Harmonic ini tadi kita sudah belajar menggunakan Fibonacci ya, teman-teman yang kemarin dengan Indo Premier Sekuritas ini menggunakan yang namanya the Fibonacci. Horizontal itu yang tadi di sini. Nah, ini namanya horizontal. Dia garisnya ke kanan ya. Garis horizontal terbentuk dari swing high, dari peak atau dari trough. Kemudian ada dynamic. Dynamic ini support yang sifatnya mengikuti trennya. Jadi kalau misalnya harga udah lari ya, dia udah lari ke atas, maka kita butuh satu referensi moving average, di mana dia mengikuti daripada level supportnya, di mana dia mengikuti pergerakan harga. Untuk ukuran kuat atau tidak tadi ya, dilihat dari seberapa kuat dia naik atau turunnya. Semakin kuat dia naik, maka ini akan menjadi level support yang kuat. Dan untuk resistance, semakin turun kuat dari ujung atas ini, maka itu akan menjadi sebuah resistance yang kuat. Nah, sering muncul pertanyaan, Pak, kalau misalnya supportnya 2 kali ketahan, itu kuat nggak? 3 kali ketahan gitu misalnya. Itu bukan kuat, itu valid. Beda ya, konsep kuat dengan valid. Kalau valid artinya pelaku pasar mengakui. Kalau kuat belum tentu. Ya, itu artinya support yang valid. Next, ini contoh. Ini contoh horizontal support dan resistance. Perhatikan di sini. Harga turun dulu, ya kan? Baru terbentuk level resistance yang kuat. Pertanyaan saya kepada kalian, kira-kira ini resistance kuat atau lemah? Yang di sini. Kuat atau lemah kira-kira? Ayo. Sekarang coba perhatikan ya. Ini awalnya trennya bull atau bear nih? Kita fokus ke sini dulu aja deh. Ini kan naik ya. Ini bull kan? Ya. Ini ada coding nggak? Higher trough, betul ya? Ya kan? Waktu dia kena di sini, ini turun, boom. Ini kan kita ambil dari sini ya. Betul nggak? Dia turun dulu ke sini kan, turun gitu kan. Pas turun seperti ini terbentuklah level resistance. Dari titik A, dia turun hingga titik B. Perhatikan, ada berapa gerakan di situ? 1, 2, 3. Ya kan? Itu jelas kuat berarti resistensinya. Ya. Jadi ini jelas resistance yang kuat ya. Kemudian dia naik ke atas.
Ini ke atas pelan-pelan ya. Dia bikin coding baru higher trough di sini. Ya kan? Waktu dia kena di sini resist tadi ya saya katakan, kalau resistansi kuat, maka sangat rentan terjadi false break dan ini terjadi loh. Harga sempat tembus dulu kan. Dia sempat menembus resistance ke badan. Nah, ini saya selalu katakan jangan pernah melakukan buy on breakout di resistance yang kuat. Sangat berbahaya. Sekali lagi saya katakan sangat berbahaya, ya. Kemudian perhatikan, ini turun ke bawah. Waktu turun, ini jelas ya, turun sampai sini kan. Dan dia bikin LT di sini. Maka ini jelas resistance yang kuat. Bisa dipahami teman-teman? Cara menafsirkan kuat atau tidaknya suatu support atau resistance, ya. Oke, ini akan saya hapus dulu. Sekarang cek di sini. Ini harga dari sini, dia terus naik sampai ke sini. Kira-kira pertanyaannya, support di sini, ini kuat atau lemah? Support yang terbentuk dari trough di sini, ini kan awal mula ya, harga awal mula naik dari sini ya, terbang ke atas. Berarti kan kita kan nanti boleh gambar nih supportnya gini kan. Kuat atau lemah gitu. Ya jelas kuat ya, nggak mungkin lemah gitu loh. Masa harga naik dari sini sampai sini gitu. Ini sudah bikin coding higher peak, HT, HP gitu kan. Ini jelas kuat ya supportnya kan. Berarti kalau supportnya kuat, perhatikan, ini harga kembali turun. Dan, nah, support yang kuat, kalau ditembus, sangat rentan terjadi false break. Ya kalau false break ke support berarti bagus kan? Ya. Bisa dipahami ya teman-teman konsepnya? Kemudian dia kembali naik, terbang ya. Ini kena support kuat, terbang ke atas gitu kan. Terbang. Nah pertanyaan saya berikutnya. Waktu dia turun di sini, berarti kan ini adalah resistance yang kuat. Ini adalah resistance yang kuat. Kemudian harga kembali naik, kencang gitu ya, kencang banget, sampai sini. Berhenti kan? Dia berhenti. Nah, ada fenomena unik yang saya perhatikan di pasar saham. Jadi kalau Anda ketemu namanya resist kuat, berarti kan logikanya gini ya. Kalau dia kuat, support atau resist, maka sifatnya bisa membalik pergerakan arah tren. Sekali lagi ya, membalik arah tren. Contoh, ini support kuat ya. Yang tadinya lagi tren turun, kena support kuat, dia mantul tuh langsung jadi uptrend. Bukan cuma sekedar gini ya, reversal terus turun lagi. Enggak. Jadi benar-benar dia ubah pergerakan tren secara keseluruhan. Ya. Contoh, ini juga resist kuat ya. Pas dia kena sini, dia langsung jadi downtrend lagi gitu loh. Itu yang kita harapkan dari sebuah support dan resistance kuat. Tapi tidak juga menutup kemungkinan terjadi ya. Ini contoh, ini adalah satu resistance yang kuat, diambil dari sini ya. Kemudian harga naik ke atas, kena resist, berarti kan logikanya apa? Kita expect dia terjadi pembalikan arah. Seperti gini kan, harusnya kan gitu, harusnya ya. Tapi ada momen di mana yang namanya strong resistance itu menjadi weak resistance atau resistance kuat itu berubah menjadi resistance yang lemah. Taunya bagaimana? Simple. Jadi waktu dia kena resist kemudian turun ke bawah, ini harus ada yang namanya perubahan coding. Tapi kalau harga turun, kemudian dia naik lagi ke atas, ini maka jelas bahwa pelaku pasar sudah tidak lagi begitu aware atau tidak lagi begitu takut terhadap level resistensinya. Karena kalau emang dia mau turun, harusnya dia tidak downtrend gitu. Ini kan enggak kejadiannya. Dia coba turun, malah naik lagi. Berarti kan logikanya apa sih? Pelaku pasar sudah tidak begitu takut sama level traumatis atau level resistensinya gitu. Ya, maka dari itu pas ini ditembus, berarti logika jelas ini udah bukan lagi strong resistance, maka minor resistance atau weak resistance. Di situ kita dapatkan melakukan buy on breakout. Ya. Terbang ya, dia breakout ke atas, ya turun lagi ya. Seperti itulah dia. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Apakah akhirnya kita tidak memandang bahwa kenaikan yang terjadi setelah menyentuh level support kuat hanya sebuah koreksi saja? Bisa jadi. Mungkin tadi kan bisa correction, bisa jadi gini. Koreksi adalah price reversal ya. Jadi koreksi ini adalah price reversal. Ya, price reversal. Ada koreksi atau ada trend reversal.
Jadi kalau kita bicara reversal harus jelas dulu nih, ini sifatnya apakah price reversal atau trend reversal. Kalau price reversal contoh misalnya, ini support, support lagi. Ya, support nih. Ini kan turun ya. Ini support jelas ya, karena apa? Ini kan naik nih ke atas, maka ini menjadi level support, ya kan? Harga turun lagi, kena support kan? Naik gitu ya, termasuk terbang, tapi kan terbangnya nggak banyak ya, terbang, habis itu turun lagi. Nah, kenaikan ini namanya adalah price reversal. Kalau di sini kenaikannya namanya trend reversal. Kalau price reversal itu hanya koreksi. Kalau trend reversal dia membalik arah tren, coding berubah. Tapi kalau price reversal, coding tidak ada yang berubah, masih aman-aman aja gitu. Tapi kalau trend reversal, itu ada perubahan coding. Di situ kuncinya. Ya. Ini contoh dynamic support, kita skip. Nah, ini contoh yang harmonic support. Kita menggunakan Fibonacci. Perhatikan, ini kena di rasio 2,24. Jadi kalau Anda tarik ya, ini kan ini primary ya, ini saya gambar dulu deh. Ini primary movement, ya kan? Secondary, primary, secondary, primary. Pertanyaannya, kalau Anda kan gini ya, kalau yang horizontal itu harus digambar berdasarkan apa sih? Ada pembuktian swing high atau ada pembuktian peak sebelumnya. Sekarang kalau Anda nggak punya referensi peak di sini, berarti kan nggak bisa dapat yang namanya horizontal resistance, ya kan? Karena kalau mau bikin horizontal resistance itu harus ada harga tuh turun dulu, baru jadi resistance di sini. Ya, baru kita bisa gambar. Gitu kan gambar ya. Jadi apa namanya? Jadi resistance gitu ya. Resistance gitu. Nah, pertanyaan satu, misalnya nggak ada referensi peak di sebelum-sebelumnya, maka bagaimana? Ya kan? Nah, itulah kenapa kita menggunakan harmonic resistance dengan Fibonacci. Gitu. Ya. Kita sudah belajar cara-cara nariknya kan. Kalau ini cari primary ujung berarti kita tarik dari ini, dari A ini ke B. Jadi ya. Cuma ini kan kita nggak dulu harmonik karena sudah kita bahas ya. Jadi kita masuk yang support resistance yang sifatnya horizontal. Contoh ya, harmonic support. Ya, wait sebentar teman-teman ya. Oke ya. Wait. Tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini penting. Tadi Anda sudah bisa menggambar support resistance, kemudian Anda juga sudah bisa menentukan apakah support ini atau resistance ini kuat atau tidak. Maka berikutnya adalah kita melihat bagaimana karakter harga itu menyentuh support dan resistance. Oke, bagaimana karakter harga itu menyentuh support dan resistance. Ya. Jadi ada 3 jenis karakter, rejections, false breakout, dan impulsive breakout pada support dan resistance. Perhatikan di sini. Ini pada sum Excel, tentunya kita sudah bisa ya cara gambar support dari mana. Ini ada kenaikan harga di sini, maka ini akan menjadi level support. Langsung tarik garis biru gitu ya. Kemudian harga kembali turun. Nah, perhatikan di sini. Ini karakternya rejection, bukan false break. Kenapa? Karena harga tidak tutup dulu di bawah level support. Ya, harga tidak tutup di bawah level support, melainkan dia sempat tembus, tapi dia nggak close di bawah level support. Kemudian balik lagi. Maka ini karakternya adalah rejection. Intinya tidak tutup di bawah level support. Dan kalau Anda cek di sini, ini ada pola candle. Ya, ini ada pola candle bullish engulfing. Oke. Nah, kenapa harus dikonfirm oleh candlestick? Kan gitu pertanyaannya. Karena gini, support ini kan level psikologis pasar ya. Pertanyaannya, satu, apakah pelaku pasar masih aware terhadap level supportnya?
Berarti kan kita mempertanyakan kepada pelaku pasar, masih aware nggak sih mereka itu terhadap level support? Nah, cara taunya bagaimana? Menggunakan pola candlestick. Ini contohnya adalah bullish engulfing, pola candle-nya. Jadi harus bisa candlestick ya, kalau nggak bisa susah. Oke. Nah, oke, bisa dipahami ya teman-teman di sini. Ntar kita akan kirimin gambar di grup pola stick. Kalau tidak pasti ada pola, Pak. Setiap terjadinya reversal, contoh deh. Ini ada ya. Contoh ini adalah contoh daripada reversal. Ini muncul pola kan? Bullish harami. Ini muncul pola bullish engulfing. Ini muncul pola harami. Ya. Semua pasti ada pola. Tidak ada ini juga pola nih. 1 2 3. Bullish reversal. Di reversal pasti ada pola. Ya, kalau udah pasti berarti sudah pasti gitu ya. Pasti ada pola. Nah, itulah kenapa kita belajar candlestick. Dan IAT itu sudah merangkum. Anda hanya perlu belajar 1, 2, 3, 5 jenis candle yang udah sangat mewakili. Gitu. Nanti akan saya kirim gambarnya di grup ya. Jadi ntar Anda tinggal cari pola-pola candle itu di level yang gitu loh. Ya. 5 candle yang pasti terjadi. Nggak mungkin nggak terjadi. Gitu. Itu sudah kita rangkum. Ya, dari sekian ratus candle. Kita ambil intisarinya gitu. Ya. Next.